Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Kurniawerti dari kelas 4B. Di sini saya akan mempraktikkan ekonometrika dengan SPSS. Jadi studi case-nya itu dari regresi linear berganda. Penjelasan singkat dari regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen secara simultan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui seberapa besar dan arah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, serta memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Jadi di sini ada studi case-nya. Seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh motivasi dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Untuk itu, peneliti mengambil 25 responden sebagai sampel. Berikut data hasil penelitian tersebut. Analisis menggunakan aplikasi SPSS dan interpretasikan. Jadi kita pertama-tama harus mempunyai data terlebih dahulu. Nah, ini datanya dari studi case 2, lalu kita salin. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Pertama kita ganti label nama terlebih dahulu, yaitu Y, variabel Y. Untuk untuk keputusan bekerja. Di sini desimalnya kita nolin. Terus measure-nya kita ganti jadi scale. Terus X1 sama yang kita ganti ini X1 yaitu motivasi. Ini juga sama scale. Terus X2 nya sama. Di sini X2 nya enak. Ini juga measure-nya kita ganti ke scale. Lalu ke data view kita salin, kita tempel dari tadi yang sudah kita salin. Nah, ini sudah tertempel datanya. Langsung kita ke analyze. Regression linear. Nah, ini keputusan bekerja itu kita masuk ke dependen. Lalu ini kita masuk ke independen.
Statistiknya kita centang yang model Fit dan Durbin Watson. Lalu plots-nya kita ganti yang prinsip Y spread ke X. Ini kita checklist histogram dan normal probability plot. Continue. Langsung kita oke. Jadi kita tunggu. Dapat akan keluar di sini. Kita tunggu. Kita bisa. Outputnya keluar di sini. Dan ini histogramnya. Lalu ini normal plot of regression standard residual. Di sini ada scatter plot, penjelasan interpretasinya, yaitu interpretasi dari variabel interest. Tabel ini menunjukkan variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi, yaitu minat dan motivasi variabel dependen. Yang dianalisis adalah keputusan bekerja. Maka dari output di atas diketahui bahwa variabel independen serta tidak ada variabel yang dikeluarkan atau removed. Semua variabel yang direncanakan telah dimasukkan dalam analisis. Lalu output dari model summary. Dapat R nilai korelasi antara prediktor, minat, dan motivasi dengan keputusan bekerja sebesar 0,679 menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Lalu R-square-nya menunjukkan nilai 0,461, berarti 46%. Variasi keputusan bekerja dapat dijelaskan oleh minat dan motivasi secara bersama-sama. Lalu di sini ada adjusted R-square mendapat 0,412 atau 41,2%, memperhitungkan jumlah variabel prediktor dan ukuran sampel, sehingga lebih akurat untuk generalisasi. Sisanya 58,8% dijelaskan oleh variabel lain atau faktor yang tidak termasuk dalam model. Yang terakhir ada estimated error of the estimate mendapatkan nilai 4,308 menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model. Durbin Watson dengan nilai 1,567 mengindikasikan tidak ada autokorelasi yang signifikan pada residual
atau nilai ideal sekitar 2. Lalu interpretasi dari tabel ANOVA. Tabel ini menguji signifikansi model regresi dengan jumlah sampel N sama dengan 12 dan regresi linear sederhana atau satu variabel independen. Maka derajat kebebasan regresi df1 sama dengan 2. Derajat kebebasan residual df2 sama dengan n kurang 2 kurang 1 sama dengan 25 kurang 2 kurang 1 sama dengan 22. Nilai f-tabel pada alfa sama dengan 0,05, f-tabel untuk df1 sama dengan 2, dan df2 sama dengan 22. Nilai f-tabel sekitar 3,44. Interpretasi dengan nilai tabel ini, uji f hitung sama dengan 9,422 lebih besar daripada f-tabel 3,44 dan sig 0,001 lebih kecil dari 0,05. Model regresi secara simultan signifikan. Kesimpulan nilai F sebesar 9,422 dengan signifikansi sig 0,001 kurang dari 0,05 menunjukkan model regresi secara statistik signifikan. Artinya minat dan motivasi bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan bekerja. Lalu di sana ada tabel F mendapat nilai di sini 3,44. Interpretasi dari koefisien yaitu konstanta dapat nilai 0,635. Nilai keputusan bekerja saat minat dan motivasi sama dengan 0. Motivasi mendapat nilai koefisien 0,576, terhitungnya sama dengan 2,348, signya sama dengan 0,028. Lalu minat mendapat nilai koefisien 0,385, terhitung sama dengan 2,271, sig sama dengan 0,033. T dan sig untuk DF sama dengan 22, taraf signifikansi 5%, T-tabel sekitar 1,717. Interpretasi dengan nilai tabel ini, itu uji T. Sama untuk motivasi, T-tabel 1,717 kurang dari T hitung 2,348 dan sig sama dengan 0,028 kurang dari 0,05, maka motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja. Yang kedua, untuk minat T-tabel 1,717 kurang dari T hitung 2,271 dan sig sama dengan 0,033 kurang dari 0,05, maka minat juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja. Kesimpulannya menunjukkan model regresi secara statistik signifikan. Artinya minat dan motivasi bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan bekerja secara parsial. Ini tabelnya mendapatkan nilai 1,71714. Interpretasi persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear berganda secara umum adalah Y sama dengan A tambah B1 F1 tambah B2 X2, di mana Y sama dengan keputusan bekerja atau variabel dependen, A sama dengan konstanta atau intercept, B1 sama dengan koefisien regresi untuk motivasi, B2 sama dengan koefisien regresi untuk minat, X1 sama dengan motivasi, X2 sama dengan minat. Dari tabel koefisien pada output, pertama konstanta A sama yaitu 0,635 dan koefisien motivasi B1 yaitu 0,576. Yang ketiga yaitu koefisien minat B2 yaitu 0,385, sehingga persamaan regresinya Y sama dengan 0,635 ditambah 0,576 X1 ditambah 0,385 X2. Di sini ada interpretasi residual statistik, menampilkan distribusi residual yang wajar tanpa indikasi masalah serius pada data.
Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa baik secara simultan maupun parsial, motivasi dan minat berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja generasi muda di sektor pertanian. Model regresi yang terbentuk dapat digunakan untuk memprediksi keputusan bekerja berdasarkan tingkat motivasi dan minat responden. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Lebih ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.